warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya, untuk para dosen dari Universitas Magasakti Bekasi yang menonton video saya pada kali ini. Perkenalkan, saya Mega Merdiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, video ini dibuat untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan, di mana dosen pengampunya itu yaitu Ibu Eka Putri, SPD, MPD. Baik teman-teman, langsung aja ke presentasi saya. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir. Nah, sebelum menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Soal yang pertama, mengapa sih pengelolaan pendidikan itu perlu diperhatikan? Nah, mengapa? Karena pendidikan perlu dikelola dan diperhatikan, karena pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional. Mengingat pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Maka, bidang pendidikan itu perlu adanya komitmen nasional. Nah, lalu, apa sih permasalahan yang menjadi perhatian di pengelolaan pendidikan ini? Salah satunya yaitu adalah sistem kurikulum yang gemuk dan tidak berbasis potensi. Itu salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian di pengelolaan pendidikan. Kenapa? Karena masalah yang tidak kalah pelik dalam sistem pendidikan kita adalah kurikulum itu bersifat gemuk dan tidak berbasis potensi peserta didik. Karena manajemen kita memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang ada di kurikulum, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensi anak gitu atau tidak gitu. Sehingga yang terjadi adalah peserta didik hanya dijadikan objek penderita yang seperti robot. Konsekuensinya itu adalah peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, melainkan seolah-olah karena keterpaksaan, karena kurikulum itu yang memaksa peserta didik gitu. Nah, seharusnya kurikulum kita itu melihat potensi anak tuh seperti apa gitu. Jangan terlalu memaksa peserta didik itu harus mengikuti kurikulum, tapi kurikulum mengikuti perkembangan dari peserta didik, karena peserta didik di setiap sekolah itu beda-beda. Selanjutnya, apa sih pengelolaan pendidikan dinamis itu? Pengelolaan pendidikan dinamis adalah pengelolaan yang bergerak secara aktif mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi pengelolaan pendidikan yang bergerak aktif mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia tidak statis, tidak pasif di situ-situ aja. Jadi mengelola pendidikan sesuai dengan zaman yang ada. Misalkan sekarang itu kan sudah zaman teknologi, berarti pengelolaan pendidikan gimana menyesuaikan dengan zaman-zaman sekarang, apa dengan adanya e-learning lagi gitu kan. Untuk apa? Untuk sekolah tidak ketinggalan zaman, peserta didik juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah luar gitu. Soal selanjutnya yaitu coba jelaskan 8 standar pendidikan nasional dan apa sih yang dimaksud dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Ada 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi. Standar isi yaitu standar yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
Yang kedua, standar proses, yaitu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan, yaitu yang berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu standar yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yaitu standar yang berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Yang keenam, standar pengelolaan, standar yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. 7. Standar pembiayaan, standar yang berkaitan pastinya dengan anggaran sekolah. Yang terakhir, standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil penelitian peserta didik. Nah, itu penjelasan dari 8 standar nasional. Selanjutnya, apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Apa sih perbedaan pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran itu? Sebenarnya, pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran itu dapat dibedakan, tetapi memiliki fungsi yang sama. Pengelolaan kelas itu lebih ditekankan kepada pengelolaan atau manajemen lingkungan pembelajarannya. Nah, sedangkan pengelolaan pembelajaran itu lebih kuat berkenaan dengan aspek mengelola atau memproses materi pelajaran. Tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? Untuk agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa sih pengelolaan kelas itu perlu? Pengelolaan kelas dilakukan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, teori atau pendekatan apapun yang dijadikan menjadi dasar dalam pengelolaan kelas ini harus berorientasi pada terciptanya proses pembelajaran secara aktif dan produktif. Lalu bagaimana sih pengelolaan kelas yang baik itu? Pengelolaan kelas yang baik itu seperti contohnya ketika ada lukisan di kelas yang mengganggu konsentrasi anak, lalu lukisan itu harus dipindahkan agar anak peserta didik bisa belajar dengan nyaman gitu. Jadi pengelolaan kelas yang baik itu gimana nih cara memanage lingkungan belajar agar peserta didik itu bisa nyaman. Soal yang keempat, coba jelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik menurut Hindayat Sutopo dan Wasti Sumanto merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data bagaimana cara mengembangkan melainkan meliputi aspek yang lebih luas. Mengembangkan melalui operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Guru mengetahui minat peserta didik di bidang seni, maka guru harus mengembangkan peserta didik itu melalui ekstrakurikulernya. Ketika guru belum menemukan minat peserta didik, maka guru itu harus berinovasi dalam media pembelajaran. Selain itu juga mengikuti
kegiatan dengan sekolah lain. Guru menghimbau kepada para peserta didik untuk agar peserta didik itu mengikuti kegiatan dengan sekolah lain. Untuk apa? Untuk menemukan motivasi dan minat. Selanjutnya soal terakhir. Mengapa kurikulum itu perlu adanya perkembangan? Nah, dalam suatu pengembangan kurikulum itu ada beberapa faktor yang mengharuskan kurikulum itu perlu berkembang. Salah satunya itu ada tantangan masa depan, diantaranya meliputi arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Nah, masih banyak lagi faktor-faktor yang mengharuskan kurikulum itu berkembang. Teman-teman bisa lihat di layar yang sudah tertera. Nah, yang tertera itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Lalu siapa saja pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum? Ada administrator atau para dinas dan kepala sekolah, ada orang tua siswa, guru, peserta didik, dan juga komite sekolah yang menghubungkan antara sekolah dan masyarakat. Video kita sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Mega Mediana mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.